Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Adi Nugraha. Saya dari mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 1 kelas Denpasar, nomor absen 11. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan merepresentasikan ulang materi-materi yang sudah saya dapatkan pada mata kuliah komunikasi antar pribadi. Nah, di sini di materi yang pertama itu ada pengertian komunikasi antar pribadi. Di sini saya membahas tentang pengertian komunikasi antar pribadi dan juga tujuan-tujuan komunikasi antar pribadi, dan ada juga teori-teori komunikasi antar pribadi dan juga ada hambatannya. Di sini manfaat bagi saya itu adalah saya mengerti akan komunikasi antar pribadi itu sebenarnya apa saja, dan juga saya mengetahui teori-teori yang digunakan dalam komunikasi antar pribadi itu apa saja. Nah, di materi yang kedua di sini ada komponen dalam komunikasi antar pribadi. Di sini saya membahas tentang interaksi dinamis, komunikator dan komunikan, konteks budaya Indonesia, pesan verbal dan non-verbal, dan juga pengaruh budaya dalam komunikasi antar pribadi, dan juga ada hambatannya. Nah, manfaat bagi saya di sini adalah saya mengetahui tentang komponen-komponen apa saja sih yang digunakan dalam komunikasi antar pribadi, dan juga di sini saya mengetahui ternyata komunikator itu adalah orang yang memberi pesan dan komunikan adalah orang yang menerima pesan. Nah, yang materi ketiga di sini ada komunikasi non-verbal. Di sini membahas tentang pengertian komunikasi non-verbal dan fungsi komunikasi non-verbal, dan juga teori klasifikasi komunikasi non-verbal, dan juga peran kinestik atau gerakan tubuh dan bentuk wajah, dan juga di sini ada peran proksemik yaitu jarak dan ruang dalam komunikasi non-verbal, dan di sini ada juga komunikasi peran antifaktual atau komunikasi yang digunakan dengan objek, dan juga ada peran paralinguistik yaitu kualitas suara dalam komunikasi. Jadi di sini saya mempelajari tentang ternyata komunikasi non-verbal itu tidak hanya komunikasi yang digunakan oleh gerakan tubuh dan mimik wajah, ternyata digunakan juga dengan nada suara dan kualitas suara, dan juga saya baru tahu di sini adalah komunikasi non-verbal itu sangat-sangat mempengaruhi dalam kita berkomunikasi dengan orang ketimbang kita melakukan komunikasi secara verbal. Untuk materi selanjutnya itu ada komunikasi verbal, yang dimana di sini saya membahas tentang pengertian komunikasi verbal dan juga keterampilan mendengarkan aktif yang baik, dan juga cara memilih kata yang baik dalam komunikasi verbal, dan juga di sini pengaruh nada suara. Nah, ini tidak kalah bedanya dengan komunikasi non-verbal, tetapi di sini ditekankan dalam pemilihan kata untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih dewasa ataupun di atas kita. Itu adalah manfaat yang saya dapatkan dari komunikasi verbal. Nah, yang di materi selanjutnya itu adalah komunikasi empatik, membahas tentang pengertian komunikasi empatik dan juga definisi dan ciri-ciri komunikasi empatik, dan juga di sini membahas tentang mendengarkan aktif, yang dimana mendengarkan aktif dalam komunikasi empatik ini merupakan sebuah fondasi awalnya terbentuk komunikasi empatik. Nah, di sini saya ternyata tahu komunikasi empatik itu seperti apa dan beberapa ciri-ciri komunikasi empatik yang ada di dunia ini. Untuk materi selanjutnya yaitu komunikasi profesional. Pada mata kuliah ini saya membahas tentang apa saja sih komunikasi profesional di kehidupan sehari-hari. Setelah itu komunikasi vertikal, horizontal, dan juga tantangannya. Manfaat bagi saya di sini adalah ternyata saya tahu komunikasi profesional itu apa saja. Kayak misalnya kita berkomunikasi dalam organisasi, berkomunikasi dengan pimpinan ataupun dengan orang-orang yang di atas kita. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah revolusi komunikasi di era digital. Di sini saya membahas tentang apa saja sih yang sudah terevolusi dari bidang ataupun media komunikasi sekarang, dan juga saya membahas tentang kelebihannya, dampak positif dan negatifnya, platform digitalnya itu apa saja, dan juga di sini ada statistik dampak teknologi pada komunikasi, dan ada juga mempelajari tentang prinsip etika komunikasi digital dan juga strategi komunikasi yang sehat. Nah, di sini saya mendapatkan manfaat yang dimana saya tuh lebih tahu dan lebih paham tentang komunikasi, tentang revolusi komunikasi di era digital itu apa saja, berbeda dengan komunikasi di pra era digital. Untuk materi selanjutnya yaitu ada komunikasi krisis. Di sini tuh saya mempelajari tentang sebenarnya apa sih yang membuat komunikasi krisis itu berbeda, dan juga ada beberapa dampak psikologis komunikasi krisis, dan kita bisa mengelola stres dalam komunikasi, dan juga kita dapat mempelajari tentang komunikasi dan pengambilan keputusan, dan juga di sini ada prinsip clear, yang dimana manfaatnya di sini itu saya lebih mengetahui komunikasi krisis itu seperti apa, dan ternyata krisis itu bukan hanya soal krisis moneter, dan ada juga tentang komunikasi yang krisis. Nah, untuk materi selanjutnya itu adalah komunikasi dalam menghadapi perbedaan. Di sini saya mempelajari tentang pengertiannya itu apa saja, dan ada juga pendekatan yang harus dilakukan, dan juga di sini ada mempelajari tentang prinsip komunikasi inklusif. Nah, ternyata di sini manfaat bagi saya itu adalah saya itu bisa berkomunikasi dengan orang yang beda persepsi, yang beda budaya, dan beda dialektal dari berbagai daerah. Makanya saya harus dan sangat mendalami komunikasi dalam menghadapi perbedaan tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah teknik bernegosiasi. Nah, di sini saya itu mempelajari tentang teknik-teknik cara bernegosiasi dengan tepat, dan juga ada beberapa prinsip-prinsipnya, dan di sini ada juga strategi win-win solutionnya. Nah, manfaat bagi saya di sini adalah saya bisa menggunakan beberapa teknik-teknik cara bernegosiasi dengan tepat di kehidupan sehari-hari, dan juga ada beberapa strategi win-win solutionnya dalam menghadapi beberapa masalah dalam berkomunikasi. Nah, untuk materi selanjutnya itu adalah dinamika komunikasi dalam hubungan personal. Nah, di sini saya mempelajari tentang bagaimana sih hubungan itu bisa terbentuk, dan bagaimana cara orang bisa berkomunikasi. Setelah itu ada keterbukaan diri, dan juga persepsi dan pemahaman, dan ada juga emosi dalam komunikasi. Nah, di sini manfaat bagi saya itu adalah saya lebih tahu tentang bagaimana sih ternyata dinamika komunikasi dalam hubungan personal. Misalnya saya bisa menerapkan beberapa prinsip-prinsipnya itu dalam hubungan long distance relationship ataupun LDR. Nah, untuk pengalaman saya di sini selama mengikuti pelajaran mata kuliah komunikasi antar pribadi itu, saya sangat-sangat excited dengan mata kuliah ini, karena ini adalah hal baru bagi saya, dan juga saya dapat berkembang dengan pesat di komunikasi antar pribadi, dan ini mungkin merupakan batu loncatan saya untuk nanti ke depannya bisa berkontribusi ataupun mengkombinasikan komunikasi saya sehari-hari dengan beberapa teori-teori yang sudah saya dapatkan dalam komunikasi antar pribadi. Baik, segitu saja dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila saya ada kesalahannya.
Karena ini adalah tugas ujian akhir semester, jadi saya minta untuk Ibu Astuti Wijayanti, mohon nilainya saya dapat A, Bu. Terima kasih. Om Santi 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 Om.